Nah itu gue juga mikir, gue ngobrol sama orang udah meninggal, cuman nggak ngobrol, diem. Pas udah dikabarin, udah gak ada yang tahu semua. Itu tahu loh, jatuh dari atas pohon itu, jeder. Gue pikir ada kelapa, kan mana ada kelapa di hutan kayak begitu kan. Ya kalau ada kelapa juga jatuhnya nggak sekencang itu kan. Ini kencang banget kayak orang jatuh. Pas disamperin, brak, gila boy, pocong. Asli tuh gue kabur semua 7 orang itu. Kocar kacir sampai tarik-tarik kan udah kayak zaman-zaman anak-anak kecil dulu kalau ngeliat setan takut. Jam 10 masih agak sorean, ketemu kakek turun masih bawa kayu tuh. Gue tanya, ya namanya kita makhluk sosial ya, kita tegur lah. Iya sih. Mana kek? Terus kakek jawabnya cuman nunduk gitu aja. Oh mungkin biasa ya. Iya. Cuma gue pas gue jalan tetep udah berapa 2 meteran lah kalau nggak salah, berapa langkah gitu, pokoknya 2 meteran gue nengok ke belakang kok hilang. Selamat datang di channel RPH Film. Gue Torik, kembali lagi di program CKM, Cerita Kisah Misteri. Oke, pada episode 2 kali ini kita kedatangan seorang freelancer yang dulu berhobi harping. Gimana Om Bakat kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Gimana nih, ada cerita apa? Ceritanya sih sebenarnya banyak sih sebenarnya. Cuma nanti yang kita ceritakan ini yang pengalaman-pengalaman yang mistis lah istilahnya, yang di luar nalar. Pengalaman janggal lah ya. Iya janggal, pokoknya nggak masuk akal lah. Oke, siap. Yang sekira-kiranya emang gue aja sampai sempet speechless gitu, kayak nggak masuk akal nih kejadian kayak gini nih. Dan gue emang orang-orang yang sangat nggak percaya hal-hal yang kayak gituan. Mungkin boleh diceritain gitu pengalamannya? Jadi awalnya gini, gue punya dulu ada kumpulan ya, bukan komunitas sih. Jadi gue ada temen yang satu hobi sama gue gitu, yang suka pergi-pergi explore daerah-daerah gitulah. Dan tujuannya itu bukan karena gue nyari footage atau nyari apa ya. Tujuan gue itu cuma pengen lihat hewan-hewan yang ada di situ gitu. Oke. Jadi pada waktu itu gue ngerencanain perjalanan untuk ke suatu tempat itu sebenarnya dadakan sih. Nggak ada dijadwalin sama anak-anak itu juga. Gue pergi itu lagi pas posisi gue kumpul hari Kamis, pas tepatnya itu malam Jumat. Oh, pas malam Jumat ya? Gue inget banget itu malam Jumat kejadian. Itu pas gue tepat mau berangkat itu malam Jumat. Itu kalau boleh tahu lokasi di mana itu Om? Lokasinya sih masih di dekat-dekat Jakarta sih, tepatnya di Jawa Barat. Oke, siap dekat-dekat Jakarta. Cuman waktu itu gue juga, itu pas gue kumpul sore itu sama anak-anak itu kalau nggak salah gue jumlahnya ada 7 orang ya. 7 orang itu gue jalan semua itu naik motor. Naik motor dari Jakarta? Dari Jakarta. Itu gue kumpul sore jam 3 ngopi di rumah teman gue nih. Dan notabene waktu itu sebenarnya masih pengangguran semua sih. Oke. Itu kejadian kalau nggak salah itu 2015 per 2014 antara tahun-tahun segitulah. Dan gue di situ ya zaman-zaman itu kan masih pada bujangan ya, masih pada inilah bebas lah. Nah gue iseng, akhirnya ada yang punya ide nih, ayo kita herping, udah lama nggak herping, kemana nih kira-kira nih. Nah si teman gue ini nanya ide lah ya. Nah akhirnya ada salah satu yang nyeletuk, wah ke daerah ini nih kayak seru nih, tempatnya masih banyak binatang-binatang yang kita bisa explore gitu kan. Wah boleh juga nih. Nah disitulah kita ngerancang jam 3 dan gue balik dulu, gue balik nyiapin alat seperti senter, terus sama hook, kalau itu bilang tongkat ular lah. Nah gue siapin itu, gue balik ke situ maghrib. Nah setelah kumpul lagi, gue tuh ngerancangnya sama anak-anak, dan dari 7 orang itu ikut semua. Dan kita tuh berangkat jam 9 malam. Kita sepanjang perjalanan tuh dari sini kita lewati Makassari ya, lewat Cilengsi. Oh gitu. Itu sepanjang perjalanan itu nggak ada kejadian aneh-aneh sih, sebenarnya biasa aja. Dan gue ketika memasuki daerah yang mau masuk ke kota itu gue merinding asli. Gue masuk ke daerah situ, itu bener-bener yang namanya bau aneh-aneh itu keluar. Kayak
bau melati lah, bau inilah. Yang gue inget banget sih itu bau bangkai yang kata sampai gue muntah-muntah. Oh gitu. Iya, sampai gue ditanya sama teman gue. Pas mau masuk wilayah itu itu iya. Ah. Gue muntah-muntah ditanya sama teman gue kan. Lu kenapa kan? Lu masuk angin ya? Enggak, baunya bau aneh banget nih, kayak bau bangkai. Tapi teman-teman enggak ada nyium. Gue doang cuma abang doang yang iya. nyium. Gue sampai muntah, sampai dipijit-pijit, tetep gue masuk karena gue nyium baunya. Dan memang gue tuh ngerasain banget nih kok, gue pikir memang ada bangke kan itu di daerah situ kan. Masa kalau orang normal mikir lo sepanjang perjalanan itu istilah lo jalan 50 meter pasti udah hilang kan bau bangkainya. Iya. Ini enggak, sepanjang perjalanan itu gue sampai Tetap 50 meter tetep bau. Dan gue berhenti di satu tempat itu, gue gak tahu tuh kebun atau apa, pokoknya gelap waktu itu posisinya. Gue muntah tuh gue inget banget pas gue habis muntah itu, gue langsung liat jam dong. Gue liat jam itu jam 10:30, masih jam 10:30 malam. Tuh gue masih muntah, dan gue kelar muntah tuh gue ngeliat salah satu teman gue ada yang aneh. Gimana tuh? Gue liatnya sih anehnya dalam artian, lo biasa ngeliat temen lo, pernah nggak sih ngeliat temen lo yang tadinya biasa aja tuh tiba-tiba kayak aneh-aneh gitu, berubah jadi diam gitu. Berubah jadi diam, perilakunya segala macam. Nah gue kok ngeliat dia kok jadi aneh gitu. Nah semenjak kejadian muntah itu gue kayak punya perasaan yang kayak lebih gitu. Kayak gue bisa ngeliat kayak perasaan kayak ngeliat teman gue nih, kok aneh sih orang kayak gini sih. Iya. Nah terus gue cecer dong dia, lu kenapa lu aneh ngeliat gue kayak nggak suka gitu. Gue agak kesel gitu, kayak gue kayak diledekin tapi dengan mimik yang aneh. Gue hampir ribut sama dia kan. Udah sepanjang perjalanan gue tetap jalan tuh. Terus di situ ada warung masih buka, itu tepatnya mau masuk alun-alun. Tuh gue mampir ke warung dulu buat beli teh panas ya, istilahnya kan gue masih iya enak ya. Nah setelah gue minum teh panas itu nggak sengaja ada satu teman gue, nggak gue sebutin namanya, ada satu teman gue itu pas minum tuh depan mata gue sendiri gelasnya pecah. Wah, saking kepanasannya apa? Kenapa tuh? Enggak panas. Kalau otomatis kalau panas gelas dituang air panas langsung pecah kan. Iya. Ini enggak, pas mau diminum pecah itu gelas. Itu gue ngeliat di depan mata gue, kepala gue sendiri. Berarti mulai dari situ udah ada tanda-tanda. Itu udah ada tanda, cuman ya? kita anak-anak itu nggak ada ngerasa hal-hal yang kayak janggal seperti itu, kayak udah biasa aja gitu kan, nggak ada pemikiran kayak gitu. Pecah. Nah yang dari warung ini kayak sih kayak gue juga ngerasa rada-rada aneh juga sih kalau gue inget-inget sih. Kalau gue inget-inget waktu itu gue rada aneh, cuman karena saat posisi itu kayaknya biasa aja, ya udahlah, nothing kan. Biasa aja udah tuh kejadian gelas pecah. Oke, kelar, gue akhirnya bayar segala macam. Selesai bayar gue jalan lagi dong. Gue masukin satu desa itu. Memang menurut gue sih nggak aneh sih di desa. Emang kalau di daerah Jawa Barat sana mungkin ada sebagian di jalan tuh ada yang dikasih listrik dan ada yang enggak ya. Iya, betul. Yang gue lewatin itu memang ya penerangannya sangat minim. Udah sangat minim di situ. Gue sepanjang perjalanan tuh konvoy jalan, tiba-tiba gue jatuh. Dari motor tuh? Dari motor. Padahal posisi gue itu nggak ada tikungan, nggak ada lubang, nggak ada apa, tiba-tiba gue jatuh. Gue sendiri gue jatuh. Nah perasaan gue tuh jatuh dalam artian gini loh. Jatuhnya itu kayak bener-bener kayak didorong kayak gitu. Kayak ada angin dong gitu. Iya, kayak dorong. Duar, gue jatuh dong. Udah gue jatuh, yang anehnya lagi, gue jatuh itu gue nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa-apa. Jadi temen gue ngeliat gue tuh jatuhnya nyerosot. Tapi gue nggak ngerasa ada yang lecet, badan gue, motor juga nggak ada yang rusak. Nah itu gue dalam keadaan itu gue memang gue berpikiran gini, gue nggak ada berpikiran yang aneh dulu tuh sampai di situ. Belum ada yang pikiran, ya pokoknya gue yang penting jatuh aja gitu. Belum ada pikiran yang aneh-aneh lah. Dari yang semenjak gue berangkat yang namanya gue muntah, yang nyium bau ini, gue kayak nggak ada pikiran aneh-aneh. Sampai gelas pecah tuh nggak ada yang aneh-aneh. Setelah jatuh gue periksa dong, kok nggak lecet gitu. Semua nggak ada yang lecet ya? Cuman kotor aja kan, ya udahlah biasa lah. Terus kita lanjutin perjalanan nih. Nah sepanjang perjalanan itu gue udah mau masuk ke lokasi itu sekitar jam 12 lewat lah. Gue inget banget tuh jam 12:30, tepatnya 1:30 malam. 1:30 malam itu gue udah naruh motor di tempatnya. Jadi gue punya teman di sana yang punya rumah lah ya. Bukan rumah, saung ya? Saung. Nah gue titipin di saung, di saung tapi gue rantai kan, kita buat nyari aman aja. Nah terus gue naik dong. Perlahan gue udah mau mulai naruh motor, terus gue
masuk ke lokasi itu tuh, ya memang kita orang kota ya, memang pada zaman itu gue juga belum ngerasa tuh, gue emang kayak nggak ada tata keramanya sih, main masuk 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 Iya, aja gitu lah, benar. pokoknya cuek lah. Nah dari masuk itu gue udah mulai masuk kebun pisang tuh, jadi gue sepanjang itu jalan kaki, itu kira-kira 1 kilo tuh gue mau masuk lokasi itu, sepanjang 1 kilo tuh kebun pisang semua, kanan kiri kebun pisang. Dan di situ juga masih belum ada yang ngerasa aneh-aneh, masih biasa aja. Nah yang gue sampai udah lewatin pohon pisang itu, gue nemuin satu rumah. Rumahnya sih kayak rumah kota gitu, bagus, bagus banget, rumah bagus, udah di tembok keramik. Nah itu gue pikir ada orang kaya sih, pengurus kebun kali ya. Udah gue biasa aja, belum ada pikiran macam-macam kan. Nah setelah naik ke atas, salah satu teman gue yang mukanya nih tingkahnya aneh, tiba-tiba deh loncat ke pohon. Gue nggak tahu dia loncat ke pohon karena dia ngeliat binatang atau apa. Pas turun pohon dia bawa ular. Wah gue pikir wah ini ular bagus kan. Oke lah kita lihat lah, wah ini kayaknya ini nggak masuk ini banget nih, nggak masuk kriteria yang kita cari. Ya udah kita lepas lagi dong. Itu kalau boleh tahu ularnya tuh kayak gimana om? Ular hijau. Hijau, warnanya hijau. Ular hijau tapi nggak beracun, jenis ular apa, pucuk namanya. Oh. Setelah gue lihat sih standar, oke situ belum ada pikiran macam-macam. Padahal sih ya itu kalau gue pikirin sekarang itu kayak aneh aja, masa lo orang normal langsung cepet banget naik pohonnya kayak sih, monyet gitu kan. Nah setelah gue itu anak-anak masih biasa aja. Udah tuh kita rapping sambil jalan masuk hutan lagi, masuk hutan. Nah tiba-tiba gue dari 7 orang itu mencar jadi 3 bagian, jadi 2 bagian. Ini gue kebagian 3 orang, yang 4 misah tuh. Iya. Nah teman gue ini, gue nyolek dong otomatis. Itu kenapa sih ngobrol sama siapa itu? Wah jangan-jangan dia ngobrol sama dia. Masa sih dia ngobrol sama setan gini. Dia emang sih katanya, kata ibunya sih dia emang agak punya kelebihan sedikit sih katanya sih. Tapi gue juga belum bisa membuktikan kan. Akhirnya tuh gue nanya dong sama temen gue, ngobrol, gue colek, itu ngobrol sama siapa sih dia? Gak tahu dia kayaknya. Wah jangan-jangan ngobrol sama setan lagi. Iya kali ngobrol sama setan. Delalanya pas gue ngomong setannya kencang. Nah itu ada pohon pisang rubuh. Langsung tiba-tiba tuh Tiba-tiba ke sungai. Iya ke sungai, itu pas banget di depan gua. Buar. Nah itu gua nggak, wah langsung gua dong aneh. Akhirnya gua mutuskan udahlah gak usah dilanjut. Kalau ceritanya kata orang tua dulu kan, kalau ada pohon ngalangin berarti kita nggak boleh lanjut ya. Iya. Ya udah kita naik, terus kita cari anak-anak. Kita cari ketemu kan, kita udah janjian tuh kita kumpul di situ, ketemu kita buka tenda dong. Buka tenda tuh sekitar jam 2:30 tuh udah mau pagi ceritanya. Setelah buka tenda itu hujan. Tiba-tiba hujan deras tuh. Hujannya yang aneh itu, hujannya di tempat itu sekitaran yang gue buka tenda. Oh, kayak hujan lokal gitu. Iya, kayak hujan lokal lah. Gue pikir memang hujan beneran dong. Akhirnya udahlah, gak ada yang keluar tuh di tenda tuh, anak-anak tuh kayak gue sih gak ada yang keluar kan. Udah kita tidur. Ada sebagian yang tidur, ada enggak. Termasuk gue sih, gue yang nggak tidur kan. Gue nggak tidur dan gue sampai jaga-jaga juga ya, takutnya ada binatang buas atau babi hutan ya kan. Nah udah pagi tuh daripada bangun. Nah pagi bangun kita kumpul ngopi dong, cerita-cerita dari yang perjalanan itu kan. Nah si temen gue nanya gini, lu ngerasa aneh gak sih? Kita kayaknya ini kan berangkat hari apa ya? Malam Jumat kan waktu kita berangkat ke sana. Terus gue ngerasa aneh, gue bilangin ke teman gue, ya gue ngerasa aneh sepanjang jalanan kita mau masuk ke tempat itu kok bau bangke. Terus gue muntah-muntah. Nah terus lu juga mesen teh di warung itu gelas pecah. Terus si ini juga mukanya aneh, gini-gini pokoknya aneh lah. Terus aneh. Sampai terakhir itu kan gue yang di kali itu ada pohon pisang itu. Terus si ini ngobrol sama siapa gue nggak tahu ya kan. Udah tuh. Terus sepanjang siang itu kita memang banyak istirahat juga sih. Dan kita ketemu orang lokal sana kan. Warga lokal ya. Cuma kita ditanyain di sana, maksudnya kedatangan anak-anak ini kesini ngapain kan? Ya kita gini-gini kita jelasin, dan itu orang sana nggak ngejelasin kalau tempat itu memang tempat-tempat yang dibilang angker sih. Iya sangat angker sih. Udah katanya cuman dipesenin gini doang sama penduduk lokal yang nyari kayu di sana kan, kalau ini hati-hati aja jangan sembarangan. Oke, bilang udah tuh waktu udah mulai masuk sore dan kita udah nyiapin segala makanan untuk makan buat malam lagi, kita buat jalan lagi. Tuh itu posisinya hari Sabtu tuh ya? Enggak dong, Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Itu gua malam keluar lagi dong, jalan lagi.
jalan itu di tempat yang berbeda, dan memang di situ semua itu udah ngerasa nggak enak. Jadi pas kita setar itu tuh udah yang macam-macam lah, pokoknya yang setan apaan aja pasti dilihat, dan anehnya gue nggak ngeliat. Yang lain lihat tapi Yang lihat gue nggak ngeliat, tapi mereka nggak ada yang cerita. Jadi ketika lagi ngeliat hewan gitu ditangkap tuh bukannya itu persis banget kayak di film-film, lo nangkep ada hewan terus tiba-tiba ada sosok pocong itu nongol depan, buar kan, terus kaget. Temen gue tuh emang mentalnya, emang kalau gue bilang sih grup gue tuh mental baja lah kalau dibilang, pada berani semua. Saking beraninya itu ya makanya diganggu terus. Jadi yang itu gue jalan lagi ke lebih ke atas sih, tepatnya ada di bukit. Gue lebih di bukit itu memang terkenal angker sih, memang sangat dikeramatkan sama orang itu. Tetap ya kita namanya orang, kita nggak tahu kan. Iya sih. Bahwa memang yang tempat kita itu memang, wah di situ kejadiannya banyak banget asli sumpah. Yang dari teman gue kesurupan, yang di depan Ada tuh memang. ada. Cuman yang kesurupannya itu cuman kayak ngasih isyarat, cuman bahasa daerah, bahasa Sunda. Cuman gue nggak paham, kan ada yang paham teman gue nih. Katanya kita di sana nggak boleh berburu sembarangan atau ngambil hewan-hewan sembarangan. Memang kan kita di sana niatnya nggak berburu, cuman herping, cuman pengen tahu di sini ada hewan apa, di sini ada reptil apa, di sini ada istilah hewan langka apa. Jadi kita cuma pengen tahu itu doang. Oh iya. Nah terus, dan gue kejadiannya aneh gini. Itu yang gue alamin pribadi ya istilahnya. Gue ketemu kakek pas itu jam 10 masih agak sorean, ketemu kakek turun masih bawa kayu tuh. Gue tanya, ya namanya kita makhluk sosial ya, kita tegur lah. Sih. Mana kek? Terus kakek jawabnya cuman nunduk gitu aja. Oh mungkin biasa ya. Iya. Dan nanti gue pas gue jalan tetap udah berapa 2 meteran lah kalau nggak salah, berapa langkah gitu, pokoknya 2 meteran gue nengok ke belakang kok hilang. Itu kemana itu coba? Udah mulai aneh. Dan itu kakek itu hilang. Tuh kita bertujuh tuh nggak mau misah. Ya pas semenjak kita tahu dari siang itu yang cerita masalah itu kita tetap sama-sama bertujuh. Tapi posisi kita agak berjarak sih. Kita ya pokoknya ada jarak. Nah di situ jadi yang teman gue yang bilang aneh itu, jadi gue jalan agak jauhan. Cuman yang teman gue yang aneh ini kok tiba-tiba di depan gue. Oh tiba-tiba langsung ada di depan gitu ya temennya? Iya tadi kan di belakang nih. Lah kok tiba-tiba ada dia di depan lah. Gue tanya, lo kapan pindahnya? Cepet banget lo jalan. Tapi diem doang. Dia diem sambil ya kayak biasa sambil nyari diem. Nah terus gue tepok pundaknya dong. Itu dingin coy. Buset. Gue pegang pundaknya dingin. Gue bilang lo sakit. Dia cuma noleh doang. Nah gue tuh belum merasa aneh. Reaksi teman-teman gue itu? Reaksi teman-teman gue pada biasa. Cuman kayak gue sendiri tuh, gue merinding asli. Gue pegang, dingin banget badannya. Terus dia cuman ya biasa, dia cuman nggak ngomong. Orangnya sih aslinya orangnya ya suka ngobrol gitu, suka ya cerewet lah. Nah ini gue pegang dingin badannya. Udah di situ gue udah ngerasa, wah ini nggak bener nih. Udah tuh, oke. Terus gue misah sama dia kan. Nah setelah misah, lah kok ada di sini? Di belakang lagi? Di tempat yang teman gue ini, yang kumpulan sama dia yang di belakang gue. Iya. Lah lu kapan pindahnya ya? Lah emang gue udah tadi di sini. Lah tadi gue ngobrol sama siapa? Iya, gue tanya. Lah tadi gue ngobrol sama siapa? Lah nggak tahu lu ngobrol sama siapa? Kata yang ini, kata yang aneh ini. Itu lo kali ya, dia bilang itu gue mah dari tadi di belakang lo lah. Gue kan aneh. Nah udah mulai serem udah. Teman gue bilang, katanya gue saking gila, gue ngomong sendiri. Yang tadinya gue pikir dia stres, jadi gue yang ngobrol sendiri. Padahal emang tuh gue ngeliat dia. Lah gue langsung di situ udah mulai aneh-aneh dah. Udah mulai rasa takut itu udah mulai ada. Rasa takut itu udah mulai ada, dalam artian takut itu ya takutnya ya kita namanya di dalam tempat-tempat kayak gitu ya. Kita nggak tahu lah ancaman-ancaman yang kayak dari dunia gaib ya kan. Nah tuh yang paling parah banget. Jadi di satu pohon gede itu ada cewek. Itu gue ngeliat, semua bisa ngeliat. Itu bener berupa manusia banget, manusia, tapi cewek. Bajunya gitu bang, wujudnya? Wujudnya, bajunya sih kayak lu standar-standar cewek kota gimana sih? Kayak dandanan biasa gitu kan. Tuh gue ngeliat, wah itu cewek tuh.
artinya gua ada cewek tuh, itu paling bantuin, gila lu jam setengah 12. 12 malam Iya, ya? setengah 12 malam. Nah itu cewek tuh, itu mungkin lagi bantuin ngeliat ini kali, ngeliat ladang atau ngambil kayu bakar kan. Ya udah, dia emang posisi bawa senter bawa. Setelah gue jalan, oleh gue puterin pohon dong. Gue juga penasaran sama temen gue nih, yang orangnya penasaran. Gue puterin pohon, pas dia hilang kayak. Cowoknya juga. Iya, itu masih belum ada tapak-tapakan hancur-hancuran, belum ada. Itu masih kita tuh kayak kayak dikasih opening tuh kan. Aha. Di apa, kayak dikasih opening lo, dikasih gitu Cewek deh. nih. Nih cewek nih gini-gini. Wah udah pas ke sana, udah pas ke sana tuh ada lagi. Pokoknya setiap perjalanan itu pasti ada, entah wujud ini ada. Hal-hal ganjil dong Sampai ya. gue pun sampai pun gue ngerasain ngelihat gitu kan. Nah yang paling bikin orang yang bikin bubar anak-anak itu terkocak-kacir. Lo lagi nyanyi rokok nih, lagi nyantai, lagi bawa apa, lagi ngambil minum lah, lagi pada minum air mineral kan, minum itu, tahu lo jatuh dari atas pohon itu, jeder. Gue pikir ada kelapa kan, mana ada kelapa di hutan kayak begitu kan. Ya kalau ada kelapa juga jatuhnya nggak sekencang itu Iya. kan. Ini kencang banget kayak orang jatuh. Pas disamperin, blok, gila boy, pocong. Asli tuh gue kabur semua 7 orang itu. Kocar kacir sampai tarik-tarik kan udah kayak zaman-zaman anak-anak kecil dulu kalau ngeliat setan takut. Itu bener tarik-tarik kan, tasnya ketinggalan, yang apa ketinggalan. Wah, gue takut deh pokoknya. Itu sekitar 100 meter. Itu mikir, wah ada GPS gua kan di situ kan. Ada GPS gua, ada barang gua, tas gua ketinggalan lagi. Yang lain mah kebawa, tas gua doang. Jadi mau nggak mau ya kita rame-rame ngambil lagi. Iya. Kabur dulu penunggu pagi apa gimana? Enggak lah, langsung hari itu Langsung. kita ambil. Malam itu langsung Iya, kita diambil ambil ya? pas kejadian kita lari 100 meter, kita balik lagi dengan tinggalan barang itu ya kita ambil. Itu Kita pas ambil. abang ambil Nggak ada apa-apa. masih ada Nggak ada, potongannya? itu udah nggak ada. Dan itu nggak ada yang bekas namanya ada daun jatuh atau apa, nggak ada. Yang ada kayak bekas kita lari aja. Mhm. Udah tuh Berarti kan, pas ambil nggak ada apa-apa tuh ya? nggak ada apa-apa. Tetap kita rasa takut tuh pasti ada. Rasa takut itu kita mikir, itu gua ngambil tasnya juga bukan gua ngambil. Temen gua jadi ngambil nggak ngeliat atas. Dia tuh ngambil nunduk, tas ambil tas langsung lari lagi ya. Otomatis anak-anak lari juga. Bisa kan ngelihat, padahal mah enggak. Dan gua tanya, lu kenapa pada lari? Katanya, gua takut banget, wah sialan. Gua bilang, lu mah kalau nggak ngeliat gak usah lari, bikin panik aja kan. Coba kalau lu panik kan pasti ikut lari semua Iya dong. sih. Harusnya nggak usah panik dia kan. Udah tuh, namanya kita memang posisi lagi panik. Tuh sepanjang dari jam 12, dari setengah 12 itu sampai berlanjut sampai jam setengah 1, sampai jam setengah 2 itu, wah pokoknya udah bener-bener tuh yang namanya rasa takut, rasa itu tuh menggebu-gebu dah. Pokoknya udah takut lah, pokoknya udah. Kita memutuskan untuk mau balik ke tenda, cuman ada satu teman gue yang penasaran itu, yang orang yang gue bilang aneh, yang dari yang gue pegang tadi, Iya. yang itu dia penasaran, masih mau eksplor. Setelah penasaran, gue nemu sungai. Sungai itu memang kayak sih tempat mata air sih. Setelah gue telusuri di sungai itu, memang itu mentok, itu tempat air keluar. Oke lah, di situ gue mutusin untuk cuci muka segala macam, biarpun dingin kayak apa ya tetap gue harus cuci muka, karena kan memang kita keringetan, capek ya. Iya sih, abis lari juga Iya, kan. sehari juga udah dekil, kotor-kotoran, kita tetap bersih-bersih tuh. Nah si teman gue yang aneh ini tiba-tiba tangannya masuk air nih. Posisinya memang ada di samping gue juga kan. Masuk air, deh nemu satu binatang, hewan ular. Ular itu warna hitam putih, hitam putih. Nah sama dia langsung masukin tas tuh. Gue bilang, ini ular bahaya ini. Kayak ular weling. Iya, ular weling. Gue bilang, ini ular bahaya ini, mendingan lo lepasin lagi. Ah enggak, ini oleh-oleh kok, masa dilepasin, dibawa lah sama dimasukin tas. Nah dari itu, setelah masukin tas itu, gue langsung kayak ada sinar putih masuk ke tas. Lu tahu kayak sinar tembakan lampu nggak? Lampu tembak, tep, kayak gitu masuk ke Iya. tasnya dia, tep. Itu gue ngeliat, itu gue masih belum berpikiran lagi, masih ini ya, anjir aneh gitu kan. Gue mikir aneh, dan udah gitu gue mutusin, gue sebagai gimana ya, gue udah pernah ngeliat pada maksain banget, udah gue langsung ngomong sama anak-anak kan, briefing, udahlah kita nggak usah lanjutin lagi lah, kita udah masuk jam setengah 2 nih, mau sampai kapan lo di sini? Yang ada ntar kita pulang ke Jakarta sakit lagi kan, Iya, capek ya kan. Udah kita balik itu lewat jalur yang itu juga. Jalur yang sama. Iya, jalur yang ketemu. yang ketemu itu. Setelah kita lewat gitu jalur itu, kita hafalin yang tempat yang tadi kita yang ada jatuh itu, yang orang jatuh itu kita hafalin. Dan memang nggak ada apa-apa.
sampai tenda. Sebelum sampai tenda kita itu ada satu teman kita kesasar. Padahal jalan bareng sama kita loh. Kesasar. Itu kita yang tadinya mau balik ke tenda jadi nggak jadi. Nyari teman kita itu. Ketemu di mana? Di pohon yang tadi yang gue lihat itu. Yang lihat cewek itu. Lagi duduk dong, nyantai. Duduk nyantai. Ya apa ekspresi lu nyantai gimana sih? Sambil lihat ke atas. Iya, sambil lihat ke atas, sambil senyum-senyum nggak jelas. Nah, gue bilang nih, wah, gue merinding, asli gue cerita gini merinding. Tuh sampai gue samperin dong. Gue sadarin, gue tampar, rontok, bang, wah dia kaget. Dia ngomongnya apa? Gue tanya, lo dari sini dari kapan lo mencari kita? Gue mau dari tadi berangkat memang di sini. Nah tadi yang ikut sama gue tuh berarti bukan lo dong. Itu nggak ada yang sadar anak-anak. Terus bang? Nah dia bilang gue dari tadi di sini lo berangkat aja gue duduk di sini sama tuh cewek. Nah tuh di situ udah mulai curiga. Gue udah balik aja kita balik dah. Nah ini anak nih nggak jelas. Udah gue akhirnya gue bawa ke tenda dong. Itu pun gue nggak berani langsung turun. Nggak berani langsung ke tempat saung buat ngambil motor, nggak berani langsung itu. Ya? Kita harus kumpul tenda dulu sampai benar-benar sampai ya agak-agak pagi. Itu di tenda tuh aneh-aneh semua deh. Udah nggak ada berani keluar tenda itu. Ada banyak gangguan lah, entah suara-suara orang ketawa. Iya, orang ketawa, kayak nangis, kayak rame-rame gitu lah. Itu kayak orang ketawa, orang nangis, orang kayak orang jualan, pokoknya dengan bahasa daerah. Kayak bahasa Sunda itu rame banget kayak perasaan. Pas di tengok tenda kok nggak ada orang. Nah itu di situ nggak berani keluar anak-anak. Termasuk gua tuh satu tenda nggak berani keluar. Nungguin sampai pagi, itu pun maksain juga sih si teman gue ini. Udah kita keluar dari sini, kalau kita di sini terus lama-lama kita bisa ya aneh-aneh. Iya, bisa hilang lah ya semuanya. Iya. Kalau hilang sih gue nggak mikir ke situ, maksudnya aneh-aneh takutnya yang kejadian yang bisa ngelukain diri sendiri gitu loh. Kayak lu kesurupan bisa ngelukain temen lu, bisa ngelukain gue, itu yang gue takutin. Akhirnya ya udahlah, gue cabut tuh udah 3:30 itu. Gue cabut, ketemu kakek-kakek yang itu tadi. Yang awal. Iya. Jadi pas gue turun masuk kebun pisang, itu kakeknya mau naik ke ini lagi, mau naik ke atas lagi. Dia bilang gini, kakek-kakek, itu nanti ada yang hilang. Maksudnya apa nih? Kita belum mikir ke situ kan? Nanti ada yang hilang. Nah itu belum mikir ke situ kan. Nah setelah gue turun ke parkir motor ke saung gue jam pokoknya udah mau mulai azan subuh udah kedengeran sih. Udah kedengeran asola, udah kedengeran. Kita mau ngambil motor itu pun juga agak-agak sulitnya dalam artian motor kita tuh memang benar-benar kayak apa ya, kayak lo nggak bisa ngeliat motor lo gitu sih. Lo naruh motor situ tapi lo nggak ada yang bisa ngeliat motor lo. Kayak tiba-tiba kayak nggak ada gitu tanpa kita sadar kalau memang itu motor, padahal itu motor ada, padahal kita sadar itu. Setelah temen gue satu yang bisa ngaji ya, dibacain lah ayat-ayat sama dia. Kita duduk ngerenung. Nah tiba-tiba itu motor ada. Kita ambil. Iya kalau kayak di sulap aja gitu, ada gitu. Loh, ini motor kita ada nih. Udah kita turun dong. Kita nyalain motor segala macam, kita turun, kita mampir ke tempat teman kita yang ngerti dari situ kan, yang kita bilang tadi mau berangkat kan. Kita mampir ke situ. Nah terus kita pulang tuh. Kita lewatin, itu gue apal banget jalannya yang namanya warung itu gue apal. Gue lewat siang itu warungnya nggak ada, yang gue beli air itu nggak ada. Pas beli teh itu nggak ada? Iya nggak ada warung itu, ternyata memang kebun kosong. Itu nggak ada. Gue sepanjang sampai balik itu nggak ada apa-apa sih. Tuh gue inget banget nih kayak kita mau beli air di sini, beli teh di sini. Iya, itu nggak ada warung. Iya itu nggak ada warung. Kayak gue balik tuh udah mulai pikiran udah pada ngaco kan. Wah deh, ya namanya tadi kita mau ini kan, mau sampai malam minggu di sana kan, sampai hari minggu kita balik. Akhirnya kita balik hari Sabtunya kan. Kita balik ke rumah masing-masing nih, udah kelar. Kita tuh nggak ada ngumpul dulu tuh. Setelah seminggu hitungannya 10 hari kita ngumpul lagi nih. Kita ngumpul lagi, terus kita cerita masalah ini. Tadinya juga kita mau dokumentasiin kan, maksudnya kita mau bikin video sama anak-anak kan, kita masalah cerita kayak gini. Terus
Itu pas di hari ke-10 yang salah satu temen gue memang gak ada kabar. Dulu kan masih belum ada WA ya, grup WA masih BBM. Itu memang gak ada kabar. Akhirnya kita kumpul. Samperin ke rumahnya gitu bang? Enggak disamperin. Jadi emang kita tuh punya base di daerah dekat BKT sih tepatnya. Kita punya base di dekat BKT, kita kumpul seminggu itu. Pokoknya hitungan itu kita di minggu itu kita kumpul. Enggak, di hari 10 kita kumpul. Tuh 7-7-nya ada. Kayak gue, teman gue yang aneh tuh ada. Nah ternyata ini teman gue yang ini kok diem aja, datang tuh diem aja, nggak ngobrol nggak apa ya, mungkin kita cuek aja lah, kita nggak nanya wah kejadian ini nggak kejadian, kita nggak tanya-tanya. Udah kejadian itu besok kita pulang nih, nggak taunya ada salah satu, jadi kita punya adiknya yang ini nih, yang aneh ini tiba-tiba datang ke salah satu teman kita yang dekat rumah. Jadi tapi kan sekarang memang gak ada kabar. Tiba-tiba dia ngabarin kalau yang dikabarin yang ini orangnya udah meninggal. Nah ternyata meninggal itu seminggu yang lalu dan memang gak ada kabar. Meninggal yang pas ngumpul itu pas ada dia itu cuma diem doang. Iya diem doang. Ditanya itu juga diem. Iya nggak ditanya, nggak ada, diem aja. Kita mah biasa aja gitu, nggak ada pikiran macam-macam. Dan gue sampai nanya sama yang teman gue ini, lu apa bener kata-kata kakek itu ada yang hilang satu. Dan ternyata memang yang dapat ular itu, yang ngambil ular itu meninggal. Dan itu nggak ada yang tahu, meninggalnya nggak dikabarin. Lagi pula juga meninggalnya nggak di Jakarta, di kampung kan? Meninggal di kampung. Nah itu gue juga mikir, gue ngobrol sama orang udah meninggal, cuman nggak ngobrol, diem. Pas udah dikabarin udah gak ada yang tahu semua. Akhirnya ya satu persatu teman gue tuh udah mulai kayak nyadarin kayak kita ada kesalahan apa di sini nih. Akhirnya kita balik lagi ke tempat itu, cari tahu lah ya. Cari tahu, kita balik ke tempat teman gue yang orang situ. Akhirnya gue nanya orang situ, memang pada saat itu kejadian itu memang udah yang notabene katanya di daerah sana emang sering minta. Iya. Untuk penutupan nih bang, mungkin buat para penonton yang misalnya mau ke alam liar segala macam gitu bang. Ya satu sih dijaga sopan santun. Ya kita jangan takabur lah, jangan sok berani juga. Iya benar bang. Yang kayak gua alamin itu. Ya pokoknya hal sekecil apapun lo ngerasa aneh, mendingan diomongin langsung. Iya. Jangan sampai terjadi hal yang aneh, dan jangan sampai lo pergi di sembarang hari. Dan kita harus tahu itu tempat penuh iya gitu ya. Pokoknya itu aja sih. Yang penting jaga sopan santun aja sih, biarpun gak ada manusia juga di sana kan masih ada makhluk-makhluk lain ya. Iya. Salam lah utama, sama sopan santun. Oke. Terima kasih kepada Om Bakat yang sudah menceritakan pengalaman horornya. Untuk kawan-kawan yang memiliki pengalaman horor, cerita horor atau di tempat yang sama, bisa komen di bawah ini. Dan juga untuk kawan-kawan yang memiliki cerita atau pengalaman horor, silahkan DM di bawah ini, akan kami undang. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. See you, sampai jumpa kembali. Terima kasih Om. Sama-sama.